Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiani Berliana, NIM 211211824, tingkat 1A, Prodi S1 Keperawatan, dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, yang akan mempresentasikan teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Inilah yang pertama, yaitu pengertian ilmu. Ilmu sebagai hasil kegiatan, seperti yang diutarakan oleh John Zeman tahun 1988, bahwa ilmu jelas merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia dengan sumber historis yang didokumentasikan. Satu pengertian ilmu. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian ilmu. Ilmu sebagai hasil kegiatan seperti yang diutarakan oleh John Zeman tahun 1988, bahwa ilmu jelas merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti, dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikan ilmu bersifat tepat, metodis, akademis, logis, dan praktis. Kemudahan yang diberikan ilmu kepada manusia berupa pemahaman yang jelas dan melihat segala sesuatu secara jeli, membuat manusia merasa bahwa alat itu sendiri nyata, sukar, dan pasti. Dengan demikian, dapatlah dikatakan secara singkat bahwa itulah hakikat ilmu. Penafsiran pertama, istilah ilmu dapat disamakan pengertiannya dengan istilah Belanda wetenschap. Jika diartikan secara demikian, berarti bahwa istilah ilmu mendapatkan isi pengertian yang seluas-luasnya, karena mencakup segenap pengetahuan yang manapun juga yang tersusun atau terkumpul secara sistematis. Penafsiran yang kedua, istilah ilmu dapat juga diartikan sebagai apa yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah sains. Jika orang menggunakan istilah sains, maka lazimnya yang termasuk di dalamnya hanyalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang bahannya terdapat di luar diri manusia, yaitu kenyataan objektif atau hal yang bersifat empiris atau hal yang bersifat positif. Ketiga, istilah ilmu dapat dipakai untuk menunjuk pada sekumpulan pengetahuan yang sesungguhnya sudah siap dipakai atau applied science. Dalam hal ini, orang seringkali juga menggunakan istilah dalam bahasa Inggris discipline. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan atau knowledge itu lain dengan ilmu sains. Namun, demikian pengetahuan dapat diartikan bahwa pengetahuan atau knowledge itu lain dengan ilmu atau sains. Namun demikian pengetahuan dapat ditingkatkan menjadi ilmu, asalkan memenuhi syarat ilmiah. Sehingga ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang memiliki syarat ilmiah, yakni objek, sistematik, metodik, dan berlaku universal. Setiap ilmu harus memiliki objek, baik objek formal maupun material. Yang dimaksud objek material adalah sesuatu hal yang ingin dikaji, sedangkan objek formal adalah sudut pandang atau kacamata yang dipakai untuk mengkaji ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Berbeda justru terletak pada objek formalnya. Objek material dapat sama, tetapi yang membedakan adalah objek formalnya. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang kait-mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam
penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliable. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkal tolak dari premis yang bersifat individual atau proposisi atomik. Penalaran deduktif ini bertolak dari premis yang khusus disintesiskan untuk diambil satu kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Jujun Surya Sumantri, juga menekankan adanya pemakaian model pemilikan secara rasional dan pemikiran secara empiris dalam metode keilmuan. Menurut model empirisme, pengetahuan ini tidak ada secara a priori di benak manusia, tetapi harus diperoleh dari pengalaman. Gabungan antara pendekatan rasional dan empiris dinamakan metode keilmuan. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empirisme kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Kedua metode ini yang dipergunakan secara dinamis menghasilkan pengetahuan yang konsisten, sistematis, serta dapat diandalkan, sebab pengetahuan tersebut telah teruji secara empiris. Jelaslah bahwa dalam metode ilmu ini, pendekatan rasional yang dilengkapi dengan pendekatan empiris, sebab bagaimanapun penjelasan yang bersifat rasional yang diberikan baru merupakan satu hipotesis atau dugaan sepanjang belum teruji secara empiris. Jika pengujian secara empiris mendukung, maka hipotesis tadi benar secara keilmuan. Sebaliknya, hipotesis akan ditolak jika pengujian empiris tidak mendukungnya. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran bersifat objektif, maksudnya betul-betul didukung oleh fakta kenyataan dalam proses untuk mencapai kebenaran tersebut. Ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran korespondensi saja melalui pemikiran empirisnya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran koherensi melalui pemikiran rasionalnya. Sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Sistem filsafat merupakan bagan konsepsional yang bersifat rasional, yang mempunyai ciri, objeknya bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif. Pemikiran Noto Nagoro tentang Pancasila jika dikaji juga merupakan satu sistem kefilsafatan, sehingga dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Berikut ini akan diuraikan bahwa pemikiran Noto Nagoro tentang Pancasila tersebut merupakan satu sistem filsafat. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagan konsepsional menurut Katsoff tahun 1996. Konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Noto Nagoro diambil dari adat kebiasaan kebudayaan dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Bagan konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila akan berhubungan secara logis. Menurut Noto Nagoro, pengertian hakikat abstrak ini dimungkinkan bahkan seharusnya pada perumusan sila Pancasila. Rumusan sila Pancasila terdiri atas pokok dan kata sifat. Kata pokoknya terdiri atas kata dasar, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. 4 sila dibubuhi awalan ke-an. Hal ini menjadikan abstrak kata dasarnya. Objek filsafat menyeluruh, sistem filsafat Pancasila dapat mewadahi semua permasalahan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat menurut Noto Nagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Dengan demikian, secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia tentang Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Dengan demikian, Pancasila memuat semua permasalahan manusia secara menyeluruh yang meliputi terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap yang ada di luar dirinya. Di sini pemikiran Noto Nagoro juga memenuhi kriteria sebagai sistem filsafat, karena juga belum menyeluruh, objektif, mencakup semua hal. Kemudian sistem filsafat harus bersifat koheren, bahkan bagan konsepsional tersebut berhubung satu dengan lainnya secara runtut, tidak mengandung pernyataan
yang saling bertentangan. Sistem filsafat juga bersifat spekulatif. Sistem filsafat merupakan hasil pemikiran yang masih merupakan pola dasar sebagai titik awal yang kemudian dibuktikan kebenarannya, merupakan peranggapan sebagai hasil perenungan pada awalnya. Teori kebenaran Pancasila. Yang pertama, teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Notonegoro tahun 1975, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian. Tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Setiap bagian Pancasila merupakan bagian yang mutlak. Jika dihilangkan satu bagian saja, hilanglah halnya. Sebaliknya, terlepas dari halnya, bagian tersebut dihilangkan kedudukannya dan fungsinya. Selain itu, setiap Pancasila di dalamnya mengandung sila yang lainnya. Terdapat hubungan yang saling mengkualifikasi. Ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Begitu seterusnya dengan sila yang lain pula. Hubungan satu kesatuan yang saling mengkualifikasi ini terjadi karena tidak ada pertentangan sila yang satu dengan sila yang lainnya. Hubungan sila ke-1 sampai sila ke-5 bersifat runtut. Inilah satu penerapan teori koherensi. Yang kedua, teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Hal ini benar jika sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Hal ini tepat pendapat Notonegoro bahwa bangsa Indonesia berpancasila dalam triprakara, yaitu Pancasila, adat kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Kenyataan ini bisa dilihat dalam dinamika hidup sehari-hari, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Isi arti Pancasila yang abstrak, umum, universal, dapat menjadi sumber landasan pemecahan masalah kenyataan hidup sehari-hari. Menurut Notonegoro, ada hubungan yang mutlak antara Pancasila dengan bangsa Indonesia, yaitu hubungan sebab akibat. 3. Teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin pada Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Fakta sejarah telah membuktikan baik sejak proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara maupun dalam menghadapi berbagai pemberontakan. Dengan jiwa Pancasila ini, persatuan kesatuan tetap terjaga. Para penganut Pancasila percaya akan kebenaran Pancasila karena Pancasila bersifat fungsional dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Analisis 4 kualitas Aristoteles dari Notonegoro kiranya membuktikan fungsi praktis ini. Salah satu relasi kausalitas tersebut adalah causa finalis. Causa finalis Pancasila adalah sebagai dasar kefilsafatan negara atau negara Indonesia merdeka. Proposisi-proposisi dalam sistem filsafat Pancasila terlihat kemanfaatannya sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya proposisi yang koheren dan koresponden dengan kenyataan saja. Kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Manusia tidak pernah puas terhadap pengetahuan yang telah diperolehnya dalam arti pengetahuan sehari-hari yang tidak membawa perubahan yang besar. Dengan demikian, manusia hanya merasa bahwa pengetahuan adalah subkelas dari kepercayaan yang benar atau selalu benar. Oleh karena itu, manusia ingin mencari kepuasan melalui pembahasan yang lebih mendalam terhadap adanya gejala. Dalam hal ini, manusia merasa bahwa ilmu adalah merupakan hasil usaha manusia untuk memperadab dirinya. Dalam rangka memenuhi hasrat ingin tahunya, manusia merasa bahwa dengan ilmu akan memperoleh kebenaran yang lebih meyakinkan daripada kebenaran lewat pengetahuan biasa saja. Kelebihan ilmu diantaranya terletak pada pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis, serta telah teruji kebenarannya. Melalui beberapa langkah dalam metode keilmuan dan perumusan masalah sampai penemuan teori ilmiah,
ilmu berhasil menetapkan kebenaran ilmiah. Pada dasarnya, kebenaran dan ilmu meliputi dua jenis teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Teori koherensi tampak dalam langkah metode ilmiah dari penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, dan hipotesis. Teori korespondensi tampak dalam langkah metode ilmiah selanjutnya, yakni verifikasi hipotesis pada teori ilmiah. Penjelajahan ilmu untuk mencapai kebenaran hanya membatasi gejala empiris, tetapi sebenarnya aspek kehidupan secara keseluruhan bersifat kompleks dan tidak semata-mata bersifat empiris. Menurut Jujun, tahun 1981, manusia perlu berpaling kepada metode lain. Bahkan dalam ruang lingkup empiris ini, masih banyak segi kehidupan yang belum terjangkau. Dari kenyataan di atas, ternyata dalam penjajahan manusia untuk mencapai kebenaran secara ilmiah berada dalam tahap yang awal sekali. Maka teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatannya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu. Pengembangan ilmu di Indonesia. Berkaitan dengan pengembangan ilmu, kebenaran ilmiah diharapkan dengan prospek ilmu, setiap ilmu selain untuk mencapai kebenaran objektif yang selalu memperhitungkan masa depan, perhitungan ini berkaitan dengan kemungkinan untuk pengembangan, baik berupa penyempurnaan maupun melengkapi teori yang sudah ada, bahkan dapat saja mengganti teori yang baru sama sekali. Dalam hal ini, pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu, lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu untuk mencapai kebenaran melalui langkah metodisnya, yakni penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, perumusan hipotesis, verifikasi hipotesis, dan teori ilmiah. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya. Menurut teori kebenaran Pancasila, kriteria koherensi artinya harus runtut, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kriteria pragmatis artinya kefaedahannya yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, contoh pengamalan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan yang Maha Esa. Bagi yang beragama Muslim, pada surat An-Naziyat ayat 11-14 diisyaratkan adanya suatu perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang mengarahkan pada kehidupan kembali dari tulang benulang. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang benulang yang hancur rumat? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali, tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Yang kedua, contoh pengamalan dari sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, contoh pengamalan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersikap beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya menua yang beradab, iptek adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Peningkatan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, pengamalan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa.
Diharapkan dalam pengembangan swasembada, pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi, sehingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.